Sebagai nasabah menjelaskan pinjaman dan urusan penagihan, karena namanya keuangan bertemu dengan ibu-ibu itu tuh sumpah sesuatu hal yang memang benar-benar berat. A few moments later. Aku nggak pernah cerita ini ke siapa-siapa ya. Jujur, waktu pertama kali aku datang ke Bali, aku pikir hidupku mulai jadi lebih baik. Tiket sudah dibelikan perusahaan, aku dijemput driver ke airport, dan aku bahkan sudah disiapkan tempat tinggal di mes. Semua terlihat seperti awal yang bagus, tapi ternyata bulan pertama di Bali jadi salah satu fase paling berat dalam hidupku. Aku datang ke Bali karena diterima kerja di salah satu bank swasta di Indonesia. Aku ditempatkan di Buleleng, tapi untuk masa training aku harus 1 bulan di Tabanan dulu. Jadi aku tinggal di mes yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Awalnya tuh sumpah namanya ke Bali, semua orang tuh pengen ke Bali, dan aku tuh awalnya excited banget untuk memulai hidup yang baru, kesempatan yang baru, untuk hidup yang lebih baik, dan awal yang baik untuk masa depanku. Aku membayangkan Bali itu indah. Ya, indah kalau untuk menjadi liburan staycation itu indah di Bali. Tapi itu ternyata untuk realita kerja itu tuh realitanya sangat jauh di luar ekspektasi aku, dan itu tuh realitanya jauh lebih berat. Pekerjaan yang aku bayangkan awalnya, intinya aku membayangkan kerjaan itu adalah kerjaan kantoran, tapi kerjaanku ternyata di sana itu bukan menjadi pekerja kantoran seperti kebanyakan yang aku bayangkan, seperti ekspektasi aku. Dan aku harus benar-benar jadi orang lapangan. Intinya kerjaan aku itu aku menawarkan pinjaman dan menagih uang ke nasabah. Dan jujur ya, kalau kita kerja terus yang berkaitan dengan uang itu tuh jujur itu tuh adalah hal yang sangat sulit. Apalagi ya, aku harus menghadapi ibu-ibu sebagai nasabah menjelaskan pinjaman dan urusan penagihan, karena namanya keuangan bertemu dengan ibu-ibu itu tuh sumpah sesuatu hal yang memang benar-benar berat, apalagi menagih uang. Di awal ibu-ibu tuh pasti oke, ketika mereka mau datang mengajukan pinjaman, tetapi di saat masa kita menagih itu tuh susah banget. Aku tuh pernah duduk di depan rumahnya ibu-ibu tuh berapa jam, ibu-ibunya pura-pura pergi, ternyata dia ada di dalam rumah dikunci, datang hari berikutnya ibunya alasan tidak ada uang dan lain sebagainya. Dan itu tuh benar-benar hal yang gak mudah banget. Dan ditambah lagi ini tuh hal yang sulit buat aku karena aku tuh gak bisa bawa motor, dan di Bali itu tuh adalah jadi salah satu masalah terbesar. Kalau kamu di Bali dan kamu gak bisa bawa motor, maka kemanapun kamu akan pergi tuh kamu akan susah, karena di sini tuh susah banget dapat kendaraan umum, dan kemana-mana tuh semua orang bawa motor, itu hal wajib. Ya meskipun ya di Bali aku nggak bayar kos-kosan dan tempat tinggal karena aku tinggal di mes, terus semua bahan-bahan disediakan, tapi tuh meskipun punya banyak teman di mes, kemudian punya banyak teman di mes, terus ada banyak orang di dalam mes, tapi kayak semua disiapkan, tapi tuh sumpah aku merasa gak nyaman lagi. Terus sebenarnya to be honest, sejujurnya aku tuh bukan orang yang cocok banget untuk cocok untuk sharing room, dan terkadang aku juga, meskipun aku ekstrovert, tapi aku juga butuh ruang untuk sendiri. Terus kayak ketidaknyamanan di kerja, stres kerjaan, ditambah lagi dengan keadaan itu, pokoknya semua bertubi-tubi, itu tuh membuat aku stres, dan itu tuh rasanya berat sekali menghadapi awal-awal bulan pertama aku di Bali. Dan pada titik baliknya
sampai aku tuh udah kerja sampai hampir sebulanan dan aku memutuskan untuk resign dari kerjaan aku. Dan itu tuh hal yang paling, jujur itu hal yang paling berat aku rasakan, karena tuh aku memutuskan resign tanpa menerima gaji sepeser pun. Itu udah hal-hal yang sangat berat buat aku. Bertahan di Bali, syukurnya, puji Tuhan, aku masih punya teman. Aku ingat aku masih punya teman. Tetapi di titik itu tuh membuat aku sangat overthinking. Aku tuh sempat bertanya pada diri sendiri, apa aku salah ya datang ke Bali? Apa keputusanku ini salah ya? Apa ini langkah yang salah aku ambil? Tapi syukurnya sebelumnya aku bilang aku masih punya teman. Jadi dari Tabanan aku memutuskan untuk ke Denpasar, pindah ke Denpasar dan tinggal di kos bersama temanku. Jadi kami tuh ngekos bertiga karena ada temanku yang satu lagi. Dan jujur itu tuh aku merasa sangat bersyukur di saat masa-masa sulit aku mempunyai tempat nyaman, tempat tinggal yang nyaman. Jujur aku juga bertemu banyak orang baik sih di sini. Waktu itu aku pernah gereja juga di Tabanan dan aku ketemu orang baik ini, dan orang ini yang mengantarkan aku perjalanan hampir kurang lebih 1 jam 30-an menit lah dari Tabanan ke Denpasar. Ya aku tahu kita bisa naik Gojek dan Grab, tapi ya posisi waktu itu aku bersyukur bertemu dengan dia. Dan ternyata perjalanan itu tuh penuh drama. Kalian tahu dramanya, handphoneku mati, baterainya habis. Terus aku cuman sekali ke kosan temanku, aku mencarinya sumpah. Waktu itu malam hari, terus aku nggak punya nomor telepon temanku. Aku tuh nyasarnya di gang yang udah deket kosan temanku. Aku hanya ingat waktu itu, pokoknya seingatnya aku aja, karena aku baru sekali ke kosan temanku itu. Dan itu tuh sumpah, itu tuh berat banget. Jadi itu tuh sebenarnya aku sudah hampir putus asa. Terus orang yang ngantar aku, dia udah hampir putus asa. Dia bilang gini, ayo mending lebih baik kamu nginap ke tempat temanku yang perempuan. Tapi aku menolak, aku bilang aku nggak kenal sama temannya dia, dan aku lebih prefer ke teman aku karena aku udah kenal dia, udah lama sama dia. Dan puji Tuhan orang ini sudah hampir menyerah, tapi puji Tuhan itu hampir 1 jam 30 menitan lah aku nyari kosan temanku. Dan pas kita keluar gang, lurus sedikit dan ternyata ketemu kosan temanku itu. Dan aduh puji Tuhan itu aku bisa ke kosan temanku, dan ya hampir mencari dan aku sampai. Dan kalian tahu drama apa lagi? Kan aku nyimpan sepatuku dan barang-barangku, ada beberapa sepatuku, ada 3 sepatuku yang aku simpan di jok motornya dia. Dan waktu itu aku kelupaan, dia udah mau pulang Tabanan, sampai di lampu merah mau menuju Tabanan, dan aku ngechat dia, dan terpaksa dia balik lagi untuk ngembaliin sepatuku, karena katanya dia kapan lagi kamu dan aku bertemu lagi gitu. Jadi sumpah dia membalikan lagi sepatuku. Jadi aku ingat itu, jadi syukur ada orang baik itu. Tapi cerita realnya, perjuangan aku tuh belum selesai saat itu, karena setelah itu aku tidak punya kerjaan, harus mulai dari nol, mencari kerja, menunggu panggilan, menghadapi rasa takut dan hampir menyerah. Ada banyak malam di mana aku merasa capek sekali, takut gagal, takut harus pulang, takut semua ini sia-sia. Pokoknya, tapi aku tetap jalan ya. Dari hampir 3 minggu aku menunggu panggilan di tempat itu dan mencari kerja, dan puji Tuhan akhirnya aku mendapatkan kerjaan baru setelah 3 minggu aku mencari. Karena kalian tahu kan di Bali ini untuk orang timur itu susah sekali cari tempat tinggal, dan puji Tuhan aku dapat tempat tinggal, bertahan bersama temanku, dan juga aku mendapatkan kerjaan yang baru. Dari perjalanan itu aku belajar satu hal, kadang hidup tidak langsung indah.
saat kita mencari sesuatu yang baru. Kadang justru kita melewati fase paling berat dulu. Bali mengajarkan aku tentang bertahan, tentang tidak menyerah, tentang percaya bahwa Tuhan akan selalu mengirimkan jalan di waktu yang tepat, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Untuk kamu juga yang sedang berjuang, percaya kamu tidak sendiri, dan mungkin versi terbaik di dirimu sekarang sedang dibentuk. Kalau kamu pernah ada di fase seperti ini, coba cerita di kolom komentar. Aku ingin tahu dan mungkin kita bisa saling menguatkan.